Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya kita coba review perdagangan saham yang kemarin ya. Kenapa indeks IHSG itu merah? Terus kalau kita lihat merahnya cukup dalam ya, tembus di bawah 7.000. Namun di akhir-akhir session naik lagi ya. Ini pertanda apa ya? Nanti kita coba kita coba bahas ya. Indeks secara global kemarin memang merah semua ya teman-teman. Ini ada Dow Jones yang hijau dikit ya, tapi yang lain merah semua. Ini terutama disebabkan oleh indikator ini di Amerika ya, yang membuat beberapa investor itu menarik dananya dulu ya, melihat situasi apakah kondisinya bisa lebih baik atau enggak ya. Terus dipengaruhi juga oleh ini ya, akhir pekan ya. Jadi daripada nanggung resiko ya, nanti di hari Senin itu seperti apa kita belum tahu, investor juga belum tahu. Makanya investor narik dulu dananya, dan itu membuat saham-saham unggulan merah semua ya teman-teman. Jadi termasuk saham-saham batubara juga, minyak juga, bahkan bank ya, BCA, BRI itu juga turun ya. Coba kita lihat, BCA itu turun dari harga 9.000 ke 8.100 ya, turun 100 poin. Kalau dibandingkan dengan harga sebelumnya yang tertinggi itu 9.375 ya. Nah, saham BCA ini memang kalau dilihat secara teknikal memang waktunya turun ya. Ini naiknya sudah terlalu tinggi ya. Kalau apalagi GoTo ya, wah GoTo itu udah memang ini untuk pelajaran ya teman-teman. Untuk investasi saham itu kita harus benar-benar hati-hati ya, sangat hati-hati, karena kita ngumpulin duit untuk masuk ke saham itu kan tidak gampang ya. Tapi begitu kita salah milih saham, maka saham itu turun terus, itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kayak GoTo ini, teman-teman yang sudah terjebak itu sudah nggak bisa jual ya, setiap buka langsung ARB. Ini saya ingat dulu pas waktu itu beli saham gorengan itu ya seperti kayak gini, saya nggak bisa jual ya, setiap buka ARB. Dulu Bumi itu ARB terus sampai tinggal 10% teman-teman. Jadi waktu itu dana saya itu berapa ya, nggak nyampe 100 juta sih, tinggal sekitar 5 juta kalau nggak salah. Itu kalau lihat IHSG itu, waduh, apalagi lihat saham Bumi itu wes pusing ya. Memang ya sebaiknya kita lupakan sejenak ya GoTo. Kalau misalnya teman-teman punya GoTo, itu kita lupakan sejenak dulu, kita ambil dana segar, kita beli saham yang lain kira-kira yang prospek, dan itu kita mainkan terus. Nanti kalau GoTo sudah mulai ada pembalikan ya bisa dijual sedikit-sedikit. Kalau nggak mau dijual semua, cut loss. Kalau saya cut loss ini pasti. Tapi kalau nggak mau ya ketika naik dijual lah, dijual separuh paling nggak lah. Dana separuh yang dana segar itu kita putar lagi, siapa tahu bisa balik lagi ya. Kerugian kita bisa dikembalikan. Nah, yang menarik ini teman-teman, Antam itu menarik. Kenapa? Karena kemarin itu harga komoditas yang berkaitan dengan produksi Antam ya, nikel ya terutama, itu naik ya. Nanti kita lihat nih di bar chartnya ya. Bar chart nikel ini naik, dan kemungkinan ini bisa naik sampai akhir tahun ya. Ini naiknya cukup tinggi karena 4,58% nih teman-teman naiknya. Jadi prospeknya untuk saham Antam, kenapa dia tetap nggak turun ya, walaupun sempat turun tapi balik lagi ya, karena ini. Jadi kalau belum punya Antam bisa ditambahin ya teman, muatannya ditambahin nih di Antam. Terus
kalau harga batu bara market call ini turun ya teman-teman ya. Jadi ini turun. Jadi wajar kalau ada penurunan di saham. Oh, ini sudah naik lagi. Kemarin hari Jumat itu turun. Jadi ini pas pembukaan ya, hari Jumat. Kemarin sempat turun, nah sini naik lagi ya. Ini Jumat tanggal 2. Oh, berarti yang turun hari Kamis ya kemudian. Jadi seharusnya ini hari Senin ini cukup bagus sih untuk harga batu bara ini. Jadi saham-saham komoditas seperti ITMG, PTBA, Adaro itu naik seharusnya ya. Nah, ini kita lihat kalau Antam ini support kuatnya di 2020, resistennya di 2060. Ini kalau tembus 2060 mungkin naik lagi ke atas sampai 2100 ya. Kalau 2100 tembus menuju ke 2200 Antam ini. Kalau ITMG kita lihat, ITMG ini teman-teman yang mau nambah muatan bisa ini di 41450 atau 41500 ya. Ini supportnya di 41475, resistannya di 41650. Ini harusnya tembus di atas 42.000 ini ITMG ini, karena prospeknya cukup cerah ini ya, karena paling enggak kita dapat dividennya ada lumayan ya, 10% ya, bulan kalau nggak salah bulan April ya, ITMG ini bulan April ya. November kemarin terus bulan April ini cukup menjanjikan. Adaro juga ya, Adaro ini support kuat di 3820 ya. Ini bisa mulai nyicil beli. Gak tahu isunya ini bulan Desember katanya mau ada ini apa itu, dividen interim. Nah ini ya, tahun kemarin tuh di 29 Desember 2021 itu ada dividen. Nah kemungkinan kalau ini ada dividen lagi, Adaro bisa dikoleksi nih teman-teman, lumayan dapat 4% ya. Ini walaupun sudah naik sekitar berapa ini ya, tapi kalau kita lihat track recordnya Adaro ini, habis Desember malah naik nih teman-teman. Habis dividen tuh malah naik terus. Jadi bisa kita cicil beli nih untuk Adaro. PTBA juga udah mulai menarik diskon ya, walaupun masih di atas ya ini ya, tapi karena harga komoditas batubara naik juga. PTBA, Medco, nah Medco ini menarik teman-teman nih. Ini kemarin sempat tembus di 1100, sekarang di bawah lagi 1080. Harga minyak, nanti kita lihat harga minyak. Harga minyak itu turun apa naik ya? Coba kita lihat harga minyak. Harga minyak naik, harga minyak dunia naik. Ini tanggal berapa ini turunnya? Yang ini malah turun itu pada tanggal berapa itu? 3 Desember. Sekarang naik. Kemarin sekarang turun ya, turun 1% ya. Kita lihat nanti hari Senin, kalau hari Senin naik berarti kemungkinan naik juga ya. Jadi sebenarnya harganya itu berjangka sampai Januari ya 2023 ya. Ini kita lihat hari Senin nanti sentimennya bagaimana ini. Oke ya teman-teman, apa itu untuk investasi saham ini benar-benar
harus berhati-hati karena sangat berisiko, dan selalu gunakan money management yang ketat ya. Masuk jangan banyak-banyak lah masuk saham itu ya, 2 apa 3 lah, tapi kita masuk beberapa titik ya, titik harga maksudnya. Jangan masuk langsung sekali ya, misalnya modal 100 juta ya dibagi 10 atau dibagi 15 ya, sekali masuk satu bagian, kemudian nanti kalau sahamnya bawa turun masuk lagi kayak gitu. Money manajemennya harus benar-benar ketat, jangan mudah terombang-ambing oleh isu ya, karena kadang isu itu memang dibuat untuk kepentingan market maker ya atau bandar ya, karena bisa jadi isu itu digoreng untuk sebuah saham biar saham itu naik terus. Oke, tetap hati-hati dan gunakan manajemen dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.